Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melakukan pengaplikasian dari sebuah materi yaitu supply chain management, yang dimana supply chain management ini sebuah proses dari bahan belum jadi hingga bahan yang sudah bisa dikonsumsi. Baik, yang pertama saya mengambil sebuah permasalahan di PT Jaya Badi, yang dimana PT Jaya Badi tersebut adalah sebuah perusahaan yang memproduksi jamu. Yang pertama-tama kita buka yaitu stok persediaannya dahulu. Nah, kita lalu ke produk. Nah, ini adalah produk yang dimana di sebuah gudang dari PT Jaya Badi. Nah, kita mau produksi apa? Misalkan jamu kencur. Nah, untuk jamu kencurnya sendiri, kita membutuhkan sebuah bahan yaitu kencur. Nah, kencurnya sendiri 30 unit nih. Nah, kalau misalkan kita sudah punya, itu kita langsung produksi. Nah, kalau segini kita misalkan mau buat banyak untuk produksi dari jamu kencurnya ini. Nah, kita harus melakukan pembelian dahulu. Semulanya kita 30 unit, kita membutuhkan 60 unit untuk kencurnya. Nah, kita melakukan sebuah pembelian. Kita melakukan pembelian. Kita buat pembeliannya. Misalkan di sini kita ngambil di pemasok. Kita masukkan pemasoknya yaitu PT Makmur. Nah, kita masukkan di sini untuk jadwal pengirimannya. Nah, setelah itu kita add produknya, kita masukkan produknya. Kita tadi membutuhkan apa tadi? Kencur. Kita masukkan kencur. Nah, setelah itu kita membutuhkan berapa tadi? Kita membutuhkan 60. Di gudang kita sudah ada 30. Ya, kita beli 30 lagi dengan harga 500 per buah. Setelah itu kita cek untuk subtotalnya. Ketika sudah, kita membuat kirim sebagai email. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, lalu kita kirim. Nah, ini kita sudah kirimkan untuk yang bahan yang kita butuhkan kepada pemasok, yaitu PT Makmur. Ketika itu, kita konfirmasi order. Nah, lalu kita klik lagi terima produk. Nah, setelah itu, benar nggak nih kita membutuhkan 30 kencur. Nah, ketika sudah, kita kirim validasi. Terus terapkan. Nah, setelah itu kita ke menu order. Nah, di sini kita pilih yang namanya order pembelian. Nah, ini tadi kita melakukan order kan. Nah, status tagihan siap difakturkan. Kita klik. Nah, di sini kita buat tagihan dulu karena kita sudah melakukan konfirmasi pembelian barang, terus kita membuat tagihannya. Ya, kita buat tagihan. Ketika sudah, lalu kita masukkan di sini tanggal tagihannya. Tanggal tagihan harus sesuai sekarang. Nah, ketika sudah kita membuat tanggal tagihan, kita cek dulu untuk barang yang kita butuhkan. Kira-kira cukup enggak dan benar atau tidak. Ketika sudah benar, lalu kita konfirmasi. Nah, lalu buat pembayaran. Ketika membuat pembayaran, muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini kita masukkan nih nama banknya, bank apa. Nah, ini hanya contoh saja, jadi kita masukkan aja seperti ini dan tidak usah kita isi. Dan masukkan sini rekening bank penerimanya. Ketika sudah, lalu create payment. Nah, ini sudah dibayarkan. Lalu kita ke produk lagi. Nah, jadi 60 unit dari kencur.
Lalu kita tadi mau produksi apa? Lalu kita ke bagian produksinya, yaitu kita mau memproduksi jamu kencur. Nah, untuk produksi jamur kencur, kita ke menu ya ini, daftarkan kebutuhan. Kalau kita tidak mendaftarkan kebutuhan, itu tidak bisa diproduksi. Jadi kita harus daftarkan kebutuhan dari si jamu kencur ini. Nah, untuk satu jamu kencur, satu botol jamu kencur kita membutuhkan berapa kencur? Misalkan 6 kencur. Nah, udah. Terus kita masukkan di sini komponennya. Oh, tadi mana kencur? Oh, sorry, terbalik. Harusnya di sini satu kencur, kualitasnya satu kencur. Nah, ketika membuat satu kencur, satu botol kencur, kita membutuhkan kencur berapa? Misalkan 6. Kita tulis, masukkan di kualitasnya 6. Nah, setelah itu, ketika sudah kita daftarkan, lalu kita ke bagian produksi sini. Nah, kita buat. Nah, kita mau membuat produk apa tadi? Jamu, jamu kencur. Nah, ini jamu kencur. Nah, kita mau membuat berapa? Nah, sini sudah langsung muncul nih untuk komponen produknya, apa bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, kita mau membuat berapa botol? Misalkan kita membuat 10 botol. Kita mau membuat 10 botol. Nah, yang dimana kita mengkonsumsi kencur yaitu 60 buah. Tuh. Nah, setelah itu kita konfirmasi untuk produksinya. Nah, ketika sudah segini tuh komponen status tersedia, berarti untuk barang sudah tersedia, kayak kencurnya cukup untuk dikonsumsi membuat jamu kencur. Nah, langsung tandain sebagai selesai. Kita terapkan. Oke, kita cek untuk ke produk. Nah, kita sudah mempunyai 10 unit botol jamu kencur. Dan kencurnya juga sudah kosong karena produksinya sudah dimasukkan semua ke jamu kencurnya ini. Nah, setelah itu ketika kita sudah melakukan pembuatan, lalu kita melakukan penjualannya. Karena konsep dari SCM itu dari barang belum jadi sampai barang jadi dan bisa didistribusikan. Nah, kita jual. Nah, misalkan pelanggannya siapa nih? Misalkan pelanggannya ini. Kita masukkan pelanggannya. Nah, setelah itu kita masukkan barang yang tadi dibutuhkan. Jamu kencur. Kita masukkan jamu kencur. Nah, di sini dia butuh berapa? Misalkan butuh 5 botol. Nah, tadi kan harga satu botolnya itu 12.000. Nah, kita lihat di sini ketika misalkan sesuai, lalu kita kirim sebagai email. Ya, maaf agak lama. Masih memuat. Emang kalau misalkan jaringannya kurang kuat, penerapan aplikasi memang agak sedikit berat. Jadi ya lama. Ya. Nah, lalu muncul seperti ini.
Ketika kita kirimkan ke si penerimanya, lalu kita pencet kirim. Nah, setelah kita sudah kirimkan email, lalu kita buat konfirmasi. Nah, ketika sudah kita buat konfirmasinya, lalu kita buat faktur. Nah, ini kita klik create and view invoice. Seperti itu. Nah, ketika sudah kita cek kembali, untuk intinya kita masukkan tanggal fakturnya dahulu, jangan sampai tidak. Kalau tidak, nanti malah tidak bisa diproses. Kita buat tanggal fakturnya tanggal 16. Nah, ketika sudah, kita konfirmasi. Nah, ketika itu kita melakukan buat pembayaran. Nah, ketika sudah buat pembayaran, ini invoice-nya melalui bank yang tadi sama, lalu buat create payment dan sudah dibayarkan. Nah, lalu kita ke penjualan kembali. Tadi mana yang sudah kita orderan hari ini? Yang ini. Nah, tadi buat faktur sudah kita tinggal melakukan pengiriman. Nah, kita cek untuk pengirimannya untuk 5 buah jamu, lalu kita kirim validasi. Oke. Nah, ketika sudah, berarti barang sudah dikirimkan. Kita cek lagi untuk ke produk. Nah, sudah berkurang karena tadi sudah terjual untuk 5 unit jamu. Dah, segitu aja untuk penerapan aplikasi Supply Chain Management. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.